selamat malam. Selamat malam, apa kabar? Kabar luar biasa lah, seperti biasa. Dan kita bersyukur ya, Pak Bernard, bahwa 3 hari beruntun ini IHSG ditutup di zona hijau, di mana hari ditutup di angka kira kisaran 5.800-an. Tetapi tentu saja kita masih memperhatikan bahwa inflow 3 hari IHSG itu hanya di kisaran 10 sampai 11 T, which is orang Betul. takut. Wah, ini naiknya nggak ada volume nih. Menurut Pak Bernard, mengapa tiba-tiba secara mendadak 3 hari terakhir volume atau tracing value IHSG ini bisa menjadi turun signifikan? Oke, saya itu pertama cukup khawatir sebelum kenaikan 3 hari ini kan kita turun cukup dalam ya. Hmm. Turun cukup dalam walaupun volume juga sebetulnya nggak gede-gede amat dibandingin dengan candle penurunan 3% lebih ya Pak ya. Ya. Itu break 5850 saya sih cukup khawatir. Tapi kalau kita melihat terakhir kita punya podcast, kita kan sempat ada satu momen ngomong ini chart weekly harus bisa bikin jarum ke 56 balik di atas 5850 kalau Mhm. mau ngomong ini hanya ngetes kemarin ya. Kan kemarin kan turun sampai EMA 200 di 53 sekian, 54 sekian, mantul Mhm. sampai 6350, turun. Ini kan expected nih, Pak. Ya, Expected, kita kembali ngetes uptrend line, bikin jarum ke 56, dan ternyata ini kan balik di atas uptrend line. ya, Ideal belum, karena nggak ada volume yang tadi dibilang. yes. Kenapa kok bisa nggak ada volume? Yang pertama, memang kita lagi minim sentimen. Mhm. Cuma di tengah minim sentimen ini, yang saya lihat itu ada satu yang mungkin orang nggak sadar. Iya. Kemarin ada data neraca perdagangan kita negatif. Nah, betul. Tapi ternyata marketnya tetap hijau. Ada data sebetulnya yang nggak bagus-bagus amat juga ya. Kayak misalkan rupiah sempat nembus balik 18.000, padahal DXY-nya udah melunak ke 100,8 gitu kan. Iya. Tapi market ternyata tetap hijau. Mhm. Nah, di sini saya lihat mungkin ini kita masuk ke fase seller exhaustion. Apa itu kok? Mungkin bisa dijelaskan? Jadi ada satu titik di mana memang market ini sellernya udah mulai jenuh, udah Oke. mulai istilahnya kalau bahasa pakainya oversold lah ya. Udah oversold. Barang yang mau di cut loss itu udah habis, sisa yang good fund yang kira-kira mereka memang berani ngekip. Mhm. Sehingga tekanan seller berkurang, yang ada sisa orang yang mau beli tapi hanya berani kecil-kecil nunggu katalis. Betul. Itu alasannya kenapa kok nggak bisa hijaunya dengan volume gede. Lalu apakah ini udah aman? Ya kalau menurut saya sih ini belum 100% aman. Lebih baik ya peluang untuk lower low dengan dia bikin jarum di chart weekly. Kita punya hammer, walaupun hammernya merah ya Pak ya. Tapi Iya. kita punya jarum panjang setelah nyentuh 56, stay di atas uptrend line, itu cukup bagus dan cukup meyakinkan bahwa kita nggak akan tes lower low. Ya. Awalnya saya cukup khawatir karena 5850 itu Mhm. jebolnya candlenya tebel walaupun volumenya nggak terlalu gede. Wah ini bisa ngetes last low atau at least bikin jarum ke 5 ribuan nih. Ternyata 56-nya masih kuat dan bertahan, masih sesuai skenario dan bisa hammer. Nah tantangan berikutnya kita harus lihat IHSG bisa nggak balik ke 6050, 6250-nya. Mhm. Jadi ini dua angka yang harus dites sama IHSG dan ya tentunya harus pakai volume. Kalau Betul. volumenya masih 10T ke bawah, itu Mhm. rawan. Menurut saya Betul. sih, at any time bisa tes 56 lagi. Iya. Walaupun nggak tes lower low, ya kalau udah ke 6.000 tes 56 lagi kan sakit juga ya. Betul. Kayak Setuju. gitu. Jadi ya harus dipantau. Saat ini bukan berarti udah bisa, oh ini kita buy and forget. Enggak, belum. Ini belum bisa buy and forget. Dan menurut saya ini pendek-pendek bisa dibungkus dulu lah sambil nanti lihat. Jangan takut hilang barang. Lebih baik kita ngamanin posisi kalau memang ternyata breakout dengan volume. Paling kita loss berapa persen sih opportunity-nya? Betul. Dibandingin kita nggak bungkus, tiba-tiba kita kebungkus, keseret gitu kan. Betul, betul, betul. Setuju, Kak Kayak gitu. Bernard. Jadi di sini kita juga bisa lihat ya bahwa memang saat ini berbarengan dengan Piala Dunia dan Betul. tentu saja banyak IPO yang mana ada potensi dananya juga tarik ke sana ya, Pak Bernard ya.
ada kemungkinan walaupun sebetulnya IPO-nya itu relatif medium to small cap ya. Betul. Tapi kan ya pasti ada yang ngebom-ngebom gitu kan. Terus Mm-mm. daripada mereka ngelihat uncertainty tinggi di market, gak ada katalis, ya mereka lempar dulu ke IPO dengan harapan ya di IPO ini kan mereka bisa lebih jelas lah ya cari barang-barang yang mungkin bisa arah-arah walaupun dapatnya cuma sedikit gitu kan. Betul, lebih mensecure perasaan dulu ya, karena saat ini tentu Betul, saja katalisnya memang masih belum ada yang positif. Apalagi betul, Ko Bernard, minggu depan atau potentially 2 minggu lagi, S&P ini akan memberikan outlook-nya terhadap Indonesia. betul, Dan tentu betul. saja banyak orang mengkhawatirkan jika rating Indonesia diturunkan dari triple B ke triple B minus. Bagaimana pandangan Ko Bernard mengenai S&P yang sebentar lagi akan mengeluarkan outlook-nya dan research-nya? Oke, by historical mereka itu di atas tanggal 15 ya. Kemarin kan sempat ada desas-desus mereka mau speed up ngeluarin di Juni, ternyata nggak jadi. Mm-mm. Menurut saya di Juni pressure sampai ke 53 itu sebetulnya udah pressingin S&P. Mm-mm. Karena sempat ada desas-desus mereka mau keluarin di bulan Juni itu dan market react-nya menurut saya udah overreact ya waktu di bulan Juni itu. Nah, Mm-mm. kalau ini kita ngomong turun, katakanlah terjelek nih, kita turun satu peringkat, ya Ya. kan? Itu kan sebetulnya masih investment grade. Mm-mm. Jadi harusnya sell off di bond itu nggak akan gede. Iya. Karena basically uh, investor dan semua fund yang invest di triple B atau triple B minus bond, ya mereka nggak akan rebalancing kayak MSCI dari big cap ke small cap, kan nggak gitu kalau di bond. Betul. Jadi selama masih investment grade, mereka masih akan menjaga posisi. Mm. Mungkin trimming pun juga nggak akan terlalu nominal, karena asing sendiri juga udah exit di kita itu udah gede banget. Dari Betul. porsi bond, mungkin tahun lalu masih 30% tipis ya Pak ya. Ya. Sekarang sisa 12%, di mana 12% itu kan juga ya 7-8% itu central bank gitu kan. Mm. Sehingga yang aktif fund manager yang pegang bond ya sekitar 5-6% gitu kan. Jadi Mm. kalau menurut saya ya katakanlah kita satu tingkat pun worst case ya kita masih bisa survive di Ya. bond marketnya. Nah, di bond market survive otomatis di rupiah pun harusnya nggak ada gejolak yang berarti. Iya. Dan harapannya equity market kita akan memproses informasinya lebih bijak, nggak panic selling. Karena Oh. menurut saya sih panic sellingnya kemarin ya waktu desas-desus keluar tengah Juni ya, sampai Iya. 20-an itu orang udah mulai ngamanin posisi, udah buang-buang dulu. Dan saya rasa yang buang-buang itu juga belum balik ke kita. Oke, oke, oke. Jadi harusnya ya yang panik karena S&P akan downgrade itu udah minimal lah. Udah Seperti minimal itu. ya. Dan Betul. yang dan mudah-mudahan nanti tidak membentuk new low ya, kok ya. Misalnya kita Betul. turun rating, jangan sampai tertembus area low sebelumnya di kisaran area 5.300-an. Sehingga Betul. kita masih bisa tertahan di situ. Nanti kita harus lihat price action-nya ketika nanti pengumuman kejadian. Walaupun tentu saja harapan kita, rating kita tetap, dan juga outlook-nya kalau bisa stable, walaupun banyak konsensus menyatakan outlook-nya jadi negatif, tapi kita doakan yang terbaik Indonesia. Iya, Nah, jujur ya optimis sih boleh, cuma agak realistis dikit view kayaknya negatif. ya, betul. Kalau masalah rating jujur ini masih 50-50. Mm-mm. Karena eh, debt service ratio kita memang bermasalah di 19%. Mm-mm. Compare to other emerging market yang memang standarnya S&P itu 15% ya Pak ya. Ya, Jadi di sini kita nggak tahu nih apakah kemarin setelah Kementerian Keuangan kita bertemu dengan S&P bisa meyakinkan bahwa debt service ratio kita 19% ini karena peralihan juga income sebagian dilempar ke Danantara ini bisa meyakinkan S&P juga atau enggak, dan juga masalah next pembiayaan juga ke Danantara bukan lagi direct pemerintah nerbitin bond, apakah ini juga bisa diterima S&P. ya, Jadi potensi downgrade ini masih 50-50, tapi oke, kita tetap prepare for the worst. ya, Kalau downgrade satu rating pun ya is okay. ya, ya, ya. Kalau misalkan stay, saya yakin marketnya langsung rally sih. Oke,
Amin, Kayak mudah-mudahan. gitu. Dan juga kita melihat nih Kopernat bahwa kaitan mengenai rupiah. Rupiah memang benar dikatakan Kopernat tadi sempat dari 18,2 ke 17,7 tapi udah mulai mendekati ke 18.000 lagi. Padahal kita juga melihat bahwa kecenderungan cadangan devisa kita mulai sedikit menurun apalagi ditambah dengan trade balance kita yang berada di zona negatif setelah berpuluh-puluh-puluhan berada di zona positif. Bagaimana pandangan Kopernat kaitan mengenai kondisi rupiah kita ini? Apakah bisa tertahan di bawah 18.000 atau bisa tembus nih? Oke, yang pertama kalau masalah neraca perdagangan yang negatif bulan Mei ya Pak ya, Mm-mm. sebetulnya itu ada beberapa faktor. Yang paling pertama itu kan ya kita tahu, sejak DSI digembar-gemborkan dari 20 Mei, Mm-mm. itu ada 10 hari yang at least membuat ekspor CPO kita tertunda. Ya, Karena PP-nya keluar dulu, aturannya menyusul. Jadi itu 10 hari itu kan pasti ada loss ekspor. ya. Expected. Waktu saya ditanyain diwawancara di mana-mana pun, ya saya ngomong ini pasti akan ada kontraksi ekspor. Mm-mm. Nah, diharapkan Juni ini kan udah mulai jelas. Mm-mm. Sejak mungkin minggu pertama, minggu 2 Juni itu kan udah mulai jelas. Jadi Juni akan terkontraksi sedikit, tapi harusnya Juli normal Oke, good news buat untuk kita. masalah neraca perdagangan. Dan yang kedua, yang menyebabkan negatif juga karena RKAB. Mm. Kita tahu per bulan Mei itu nikel, coal itu banyak yang RKAB-nya udah mentok-mentok gitu kan. Ya. Sedangkan revisinya masih belum diketok-ketok. Sedangkan yang kayak coal aja baru diketoknya bulan Juni awal ya, Mm. awal menuju pertengahan. Dan dengar-dengar kan minggu ini memang mau ditambahin lagi nih RKAB-nya. Nah, Iya. kita lihat nih, ini kan mumpung harga bagus. Tanpa kita harus choking supply, ya kenapa kita nggak manfaatin untuk buka keran aja? Mm-mm. Ya gitu. Jadi dua hal ini yang nyebabin neraca kita negatif. Karena udah diadres dan udah ada penanggulangannya, makanya ketika ada pengumuman neraca negatif, marketnya nggak react negatif. Itu yang saya lihat karena memang orang udah bisa berpikir rasional. Iya. Oh, penyebab negatifnya apa dan udah diadres ya sudah. Berarti kan ini udah di front load di bulan Juni nih. Mm-mm. Seperti itu kan. Udah ekspektasi negatif apa semua itu sejak DSI diketok udah di front load semua beban negatifnya. Dan yang kedua adalah masalah cadangan devisa turun. Ini yang saya kritisi. Karena kita ini kan sempat nahan bond yield di level 6768 ya. Iya. Itu kita nyebokin asing keluar banyak banget. Kita nggak berani buka lepas bondnya. Akhirnya setelah diumumkan bahwa bond dilepas langsung ke 7,5, toh ada inflow juga. Betul. Ada inflow directly langsung ke 6,9. 6,9 orang pasti akan jual kan. Orang jual balik lagi di 7,1 di level sekarang. Nah, ada indikasi di level 7,1 ini kembali ditahan nih. Mm. Menurut saya ini tidak boleh. Lepaskan aja, biarkan sideways antara 69 sampai 74. Market ini akan menemukan equilibriumnya sendiri. Iya. Toh nanti ketika 74, 75 mungkin sehari, 2 hari, 3 hari juga akan ada inflow lagi, normalize lagi. Mm. Daripada cadangan devisanya dibuang-buang untuk intervensi. Iya. Saya paling anti kalau cadangan devisa dibuang untuk intervensi, apalagi nyebokin market bond. Ngapain? Bond ini harus dilepas untuk market sendiri yang nyari Betul. equilibriumnya. Mm-mm. Otomatis nanti ketika ada inflow, rupiahnya juga kebantu lah. Kalau sekarang ini nggak organik kayak gini, ya akhirnya rupiahnya babak belur. Walaupun ya kita nggak tutup mata ya. Kemarin DXY sempat 101,6. Iya. Itu kalau kita nggak naikin suku bunga, ya mungkin kita sekarang udah 19.000 gitu kan. Iya. Nah, sekarang kan DXY-nya udah melunak nih. Ya, jangan kita melakukan kesalahan yang sama dengan waktu yield-nya 67, kita nyebokin orang. Nah, sekarang yield 7,1 kita nyebokin orang. Lepas aja, cuci, nanti 74, biar ada inflow, rupiahnya kebantu lagi. Seperti itu. Secara teknikal DXY ini potensi double top, Pak. Dan potensinya balik ke level 99. Jadi Oke. kalau pemerintah bisa manfaatin dengan benar, harusnya rupiah kita bisa di 17,3, 17,5. Oke, good. Mudah-mudahan ya, Ko ya. Betul. Jangan Yes. salah langkah aja.
Yes, jangan salah langkah dan tentu saja certainty policy dan juga kaitan mengenai segala sesuatu yang diucapkan pemerintah ke publik itu harus dikurasi sebaik mungkin ya, sehingga tidak Betul, menyebabkan segala macam goncangan yang ada di market seperti beberapa saat yang lalu. betul. Ada Nah, sedikit good news sih. Tadi saya baca di berita, itu kan ada tuh badan nirlaba yang lapor ke apa sih istilahnya anti pencucian uang gitulah tentang ya, masalah bon merah putih dan antara, which is mereka reviewnya masih netral, mereka tidak akan melakukan investigasi dan tetap akan melakukan penilaian di Indonesia di 2028 seperti pada yes, jadwal awal. Jadi istilahnya harusnya bon merah putih ini dengan syarat yang mungkin banyak orang, oh ini melegalkan uang gelap untuk masuk apa segala ya, badan yang melihat itu aja merasa nggak ada masalah kok dengan pasal itu. Dan saya mau pesan sedikit sih, jangan double standar. mm, Swiss, Luxembourg, Singapura itu melakukan hal itu puluhan tahun. Dan duit siapa yang mereka fasilitasi? Salah satunya adalah duit koruptor Indonesia. Nggak ada duit koruptor, nggak ada duit gelap Indonesia, emang Singapura bisa bangun. betul. Sorry to say ya, kalau mereka sekarang kebakaran jenggot takut duitnya di withdraw balik ke kita karena kita ada pemutihan bon merah putih, ya poor of you karena lu nggak punya resource. Kayak gitu. Jadi jangan negatif campaign berlebihan di media sosial dan ngomongnya kayak being like an angel gitu kan. Seolah-olah mereka nggak pernah uh, take profit dari apa yang mereka ngomong uang gelap ini. Betul. Jadi ya kalau daripada uang itu disimpan di bawah kasur, daripada uang itu bangun negara lain, balikin aja sini. Tapi ada tapinya nih, ada tapinya. Mereka harus berani ngelok duit-duit yang antah berantah ini. Hmm. Buat Berapa lama aja, kok? buat aja bon Oke. merah putih ini Hmm. 20 sampai 30 tahun. Nggak bisa diperjualbelikan tapi bisa digadaikan. Hmm. Karena kalau mereka nggak bisa perjualbelikan, mereka beli di lock 30 tahun, mereka bisa gadai. Masa sih mereka back to back bayar bunga, mereka nggak muter duitnya? Iya, betul. Pasti kan diputer. Tapi Betul. kalau boleh diperjualbelikan, mereka masuk 3 tahun lagi dijual, duitnya hilang lagi gitu kan, ke Betul. Singapura lagi. Mm-mm. Tapi kalau di lock sampai 30 tahun nggak boleh diperjualbelikan, hanya boleh digadaikan, saya yakin ekonomi muter Mm-mm. kayak gitu. Iya, iya, iya. Kalau Yes. masalah ada yang komen ketika duitnya masuk dibuang-buang pemerintah lagi nggak? Ya kita berharapnya enggak dan kita berharapnya yang positif. Tapi yang jelas kalau uangnya nggak pernah masuk, ya kita nggak bisa berharap apa-apa. Betul. Kayak Karena gitu. selama ini banyak uang yang memang lari ke Singapura ya, baik melalui Betul, invoicing ekspor dan lain betul, sebagainya. Itulah yang ingin diberantas oleh pemerintah dan pemerintah berharap dan adanya bisa kembali seperti zaman teks amnesti waktu itu ya, kok ya. betul, 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 betul. Jadi terlepas kita nggak tahu eksekusinya akan sebagus apa. Saya nggak nyalahin. Track recordnya jelek. MBG track recordnya sampah gitu kan. Jadi Mm-mm. kenapa orang negatif thinking ya karena ada historical yang jelek. Tapi kalau nggak ada uang masuk, ya kita mau ngomong apa? Setuju. Justru dengan ada track record jelek, yaitu jadikan tamparan untuk ke depan kalau kamu masih ngulangin lagi, berarti memang kamu dipertanyakan kredibilitasnya kan gitu. Yes, setuju kok. Dan itu akan membunuh karir politiknya sendiri. Mm-mm. Seperti itu. Oke, kita akan bahas kaitan mengenai US nih kok. Kita melihat bahwa US kepada Fed telah ganti di bulan Mei yang lalu menjadi Kevin Walsh dari sebelumnya Jerome Powell. Dan pada bulan Mei lalu suku bunga dipertahankan walaupun banyak yang mengindikasikan hawkish ke depannya atau ada potensi kenaikan suku bunga karena inflasi yang tinggi di Amerika Serikat sana. Bagaimana pandangan Koberat mengenai hal tersebut? Dan bagaimana dampaknya kepada Indonesia? Oke, kemarin itu keluar data NFP. Biasanya kan Jumat ya, keluar Kamis karena hari ini kan menjelang 4th of July, Independence Day Amerika. Data NFP itu jauh di bawah ekspektasi. Hmm. Jadi dengan new job yang begitu rendah, unemployment rate juga masih stay di 4,2, 4,3 ya. Jadi kalau menurut saya sih, tidak dalam waktu dekat, Kevin Walsh akan menaikkan suku bunga. Jadi kalau menurut saya ini di front load dulu nih sama Kevin Walsh. Di front Iya. load dulu tentang potensi naik suku bunga
atau apapun itu, market udah telan dulu pil pahitnya, terlepas nanti jadi atau enggak, gejolaknya udah selesai di depan. Toh sekarang kan juga naiknya udah kenceng nih istilahnya. Ya. Mereka punya pasar modal. Istilahnya kalau dikasih front load duluan kan mereka juga nggak akan cheater di belakang. Mhm. Daripada dikasih di depan soft-soft ternyata di belakangnya naik, market kan cheaternya lebih parah. Betul. Jadi ini menurut saya sih strateginya si Kevin Wirtz untuk front load penurunan ya, supaya Mhm. nggak terlalu jitter di belakang kalau ada situasi berubah. Dan kita juga lihat perangnya udah beres, Yes, betul kok. lalu lintas Hormuz udah beres. Yang dulu saya selalu ngomong akan ada equilibrium baru karena Iran pasti akan ngecas tol untuk lewat Selat Hormuz terjadi. Oil nggak akan semahal kemarin, tapi nggak akan semurah sebelum perang. Which Mhm. is 70, 75, oke. Ya harusnya inflasi Amerika akan kembali melunak ya. Mhm. Inflasi Amerika kembali melunak, dan ya harusnya apa sih yang memberikan data inflasi di Amerika naik kenceng kemarin kan salah satunya kan ini ya kenaikan harga energi. Ya harusnya itu Betul. cukup signifikan kayak gitu. Yes, setuju kok. Jadi saya udah melihat di sini harga Brent oil saat ini di kisaran area 71 USD per Betul, barel. Padahal betul, waktu itu sempat stay lama di 90, 80. Dan tentu saja ini betul. bisa memberikan kabar baik termasuk terhadap fiskal Indonesia kok Bernard. Yang mana Exactly. konsumsi kita tadinya di angka 70 udah mendekati ke area 70. Nah, kaitan Betul. mengenai fiskal kok Bernard. Ini kabar bagus bukan enggak kok kaitan mengenai perang berakhir dan Brent oil udah di angka 71 kembali. Oke, ya kita tahu nih salah satu beban yang paling berat di fiskal kita itu bukan hanya proyek mercusuar, Kopdes, dan MBG, tapi juga masalah subsidi BBM yang udah meledak ke 600-an T, which is itu sebetulnya lebih gede 2 kali lipat dari MBG. Dan orang-orang kan mengkritisi MBG. Saya setuju MBG di-cut, walaupun cut-nya kurang gede nih. Uh, MBG harusnya bisa di-cut mungkin kalau fokus ke 3T sampai 120T, 150T, jadi masih ada room mungkin sekarang kan 220-an T ya. Hmm. Mungkin another 70 sampai 100T lagi juga masih possible. Karena kan belanja modal juga udah di front load semua nih. Ya. Ya kan? Jadi harusnya untuk tahun depan pun nggak akan kan namanya belanja omprengan lagi, belanja motor-motor ajaib itu lagi, belanja sistem-sistem ajaib itu lagi kan udah nggak ada gitu kan. Ada betul. Tinggal operasional untuk kasih makan, which is selama ini dari total alokasi budget, kasih makannya itu cuma 20-30%. Dengan target yang ngadi-ngadi menurut saya. Target Ya. penerimanya itu luar biasa banyak. Berarti kan kalau 300T penerimanya 100T itu untuk makan dan itu targetnya kan untuk orang satu dunia tuh kasarannya. Nah kalau kita fokus ke 3T mungkin bukan nggak mungkin tahun depan bisa fokus untuk MBG itu sekitar cuma 50T aja udah cukup gitu kan. Nah ruang fiskal kita saat ini dengan BBM pertama udah tidak sok-sokan ditahan, ya kita sedikit nafas lega. Terus banyak yang nanya kan, oke sekarang minyaknya udah turun kok pertamaknya nggak turun. Ya itu namanya kemarin berusaha ditahan ya sekarang cari balenan dikit-dikit ini. Subsidi silang lah, ya kan? Betul. Supaya fiskalnya juga nggak jebol. Ya. Kayak gitu. Yang jelas dengan kondisi saat ini, dengan subsidi BBM, Pertalite, dan solar yang lebih terfokus dan juga B50 per Juli ini ya Pak ya, Ya. harusnya juga budget untuk subsidi BBM berkurang. Saya Hmm. sih masih stay Pak dengan kondisi yang ada sekarang, fiskal kita 2,4 sampai 2,7. Aman, defisitnya 2,4 sampai 2,7. Aman sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara ya maksimal ya itu 3% ya Kok Bernard Betul, ya. betul, betul. Oke. Jadi Nah, masih aman. ini ada pertanyaan bagus nih. Sebelum nanti kita bahas tentang IHSG, kita bahas makro dulu. Ini pertanyaan dari netizen yaitu Steph18. Coba bahas PMI manufaktur yang anjlok ke 46, Kok Bernard. Ya, kita tahulah dengan kondisi 2-3 bulan terakhir, pasti banyak perusahaan yang nahan ya, nahan untuk ekspansi, nahan untuk belanja, dan itu kan pasti tercerminnya di PMI ya, Hmm. kayak gitu. Jadi
ya uncertainty tinggi, sempat ada tension politik yang walaupun nggak sampai rusuh, tapi kan kita semua kerasa nih. Ya. Diomongin, oh Juni bakal demo rusuh, Juli bakal demo rusuh. Juni udah lewat nih, Juli ya harusnya aromanya juga bisa kelewat dengan tanpa ada kerusuhan. Ya, Ya, setuju. inilah yang penting, yang dari apa ya, dari masyarakat juga jangan mudah kepancing isu, dan pemerintah juga jangan akrobat terus yang membuat ada pancingan isu. Yes. Sehingga apa? Orang akhirnya was-was, nggak confidence untuk spending, ya akhirnya semua data manufakturnya kelihatan kontraksi. Ya pasti nahan dong. Hmm. Ada bayangan berita mau rusuh 2-3 bulan ke depan, siapa mau purchase something untuk ekspansi? Ya pasti nahan semua kan. Ya, setuju. Itulah yang kejadian. Dan suka atau tidak ya, itu respon atas ketidakjelasan pemerintah 2-3 bulan terakhir. Setuju. Kayak gitu. Akrobat mulu, gimana yang di dalamnya nggak mabuk gitu kan. Yes. Jadi kita harapin mudah-mudahan ke depannya pemerintah ketika mengeluarkan aturan digodok dulu, jangan asal membuat statement, dan tentu saja statement yang dibuat harus memikirkan jenis-jenis dampaknya terhadap masyarakat secara luas, baik dari sisi iklim bisnis, kalangan menengah atas, maupun menengah ke bawah. Nah, Kobiana, tetapi di balik semua akrobat 3 bulan terakhir ini kita selalu melihat nih kok, 10 tahun terakhir di bulan Juli, IHSG selalu berada di zona hijau. Bagaimana pandangan Kobiana terhadap bulan Juli tahun 2026 ini? Ya jujur ya, 70% sih harusnya kita bisa hijau. Karena kan kemarin kita closing di Juni itu berapa sih? 56 something ya, 57 something ya. Iya, betul. Ya kan, jadi kalau menurut saya sih peluang untuk hijau itu nggak perlu banyak effort. Mempertahankan sideways di angka sekarang pun aja udah hijau gitu kan. Iya. Jadi ya harusnya 70% hijau itu bisa. Hmm. Yang paling penting itu sebetulnya bukan masalah Julinya bisa hijau apa enggak. Hmm. Tapi penyebab kita koreksi ini salah satunya kan karena ketidakpastian dan ketidakpercayaan. Hmm. Itu bisa diatasi enggak? Karena yang selain kita butuh Juli hijau, kita juga butuh perubahan fundamental. Kita butuh benar-benar investor ini kembali trust ke marketnya, Hmm. sehingga mereka bisa masuk dengan percaya diri. Nah, Iya. kalau itu kejadian, kita nggak usah lihat masalah net foreign buy dulu deh. Dari dulu-dulu juga yang nopang market koreksi kita kalau udah crash dalam juga lokal dulu kok. Hmm. Tapi lokal gimana mau masuk kalau lokalnya sendiri nggak crash gitu kan. Yes. Jadi intinya kita harus membalikkan investor confidence ya kok ya. Pertama dari Betul, domestik dulu, bagaimana betul, mereka trust dengan government-nya, sehingga betul, mereka bisa ekspansi usaha, bisa mulai investasi lagi di saham maupun obligasi. Baru kalau secara internal kita udah kokoh, udah solid, udah confident juga, baru asing bisa ikut confident lagi. betul. Kasarannya gini, tuan rumahnya aja nggak mau beli, gimana pendatangnya mau lebih pede daripada tuan rumah gitu kan. Betul kok. Dimana kita juga bisa lihat ya bahwa year to date ini di pasar reguler udah keluar hampir 90 T nih Betul, asing. betul. Jadi ya kalau asing keluar ya kita nggak bisa salahin ya. Yang Mm-mm. pertama mereka pasti cari crowd di tempat lain yang marketnya lagi bullish gitu kan. Mm-mm. Ngapain trading di tempat yang lagi bearish, itu satu. Dan yang kedua ya kalau kita sendiri tidak mulai confidence ke market kita, berharap asing yang masuk duluan untuk buat marketnya confidence ya nggak akan terjadi. Iya, oke kok Ben. Mereka pasti akan melihat struktur market kita berubah dulu, dari bearish at least sideways menuju bullish, udah aman mereka baru re-entry. Jangan Mm. dibalik. Wah, kalau selama foreign-nya belum net foreign buy aku nggak mau masuk. Foreign mana berani masuk kalau market lu bearish terus. Setuju, Kayak setuju. gitu. Dan hari ini pun masih net financial walaupun tipis sekali ya kok ya. Itu di kisaran hanya beberapa miliar rupiah. Di Betul. 16,58 miliar di pasar. Sebetulnya udah berapa ya? 3-4 hari ini net foreign sale-nya udah cukup tipis ya. Betul. Tapi ya memang volume kita in total tipis. Mm-mm. Yang saya lihat, yang cukup saya perhatikan itu waktu hari Senin atau Selasa ya, yang waktu BCA langsung dibuka open gap down, Ya, langsung di close sampai 55 itu kan volumenya cukup gede ya di BCA. ya.
Setelah itu besoknya dibuka, memang ada sedikit merah tipis lalu hijau, tapi itu udah nggak dikasih volume BCA-nya. Mm-mm. Nah, yang saya lihat, perhatikan baik-baik, ketika nanti BCA mulai bervolume, apakah mulai ada tekanan jual lagi? Mm-mm. Karena takutnya kemarin tekanan jualnya hilang itu bukan karena barangnya udah habis, tapi karena volumenya hilang, dibiarin dulu naik, volumenya balik, digebukin lagi. Nah, kalau ini volume balik nggak digebukin, berarti oke. Iya, iya, iya. Formal balik dan dibukin berarti oke. Nah, Kok Bernard, kita selalu melihat nih dari teknik analisis bahwa IHSG dari tahun 2008 sampai saat ini belum pernah tembus di bawah EMA 200-nya. Begitu pula di tahun 2026 ini. Dan saat ini area IHSG sudah di dekat area EMA 200. Apakah ini tanda bahwa kita udah boleh untuk mulai akumulasi di IHSG, terutama saham-saham yang teman-teman yakini dan fundamental bagus? Oke, kalau saya ngomong deploy cash itu jangan pada waktu marketnya hijau 3 hari kayak gini baru confidence beli gitu kan. Waktu Hmm. kemarin merah dalam malah cabut semua. Ya, kalau menurut saya sih gini, kita harus tahu angka-angka rawannya dulu IHSG. Oke. Angka Apa? rawan IHSG itu 5850 itu trend line. Hmm. 56 itu termasuk major support. Kalau itu jebol, mereka kemungkinan akan ngetes EMA 200, 5350, 54. Iya, Iya kan? Jadi betul. dalam kondisi ini, kalau memang 56-nya kemarin reject, ya bolehlah kita kolek tipis-tipis gitu kan. Heeh. Begitu reject. Nah, begitu sekarang udah di atas 5850, tapi kan tanpa volume nih. Tanpa volume, yes. Kasih trailing stop. Hmm. Jadi kalau misalkan ada koreksi, cuan yang udah kekumpul nggak hilang. Setuju. Dan ketika nanti ternyata minggu depan koreksi, ngetes lagi 56, 56-nya jebol. Berarti kan kita tahu arahnya ke ngetes EMA 200, 5350, 54. Hmm. Jangan buru-buru beli di 5350, 54. Ketika mantul dari 5350, 54, mantul dari EMA 200, baru kita beli. Setuju. Jadi posisi sekarang kita itu nggak perlu tebak-tebakan bottom di mana. Tapi Hmm. ketika di angka-angka krusial ini mantul, kita baru beli. Dan ketika di angka-angka resist yang penting itu nggak jebol atau jebol tanpa volume, ya kita harus siap-siap TP dulu. Setuju. Kayak gitu. Mantepnya kapan? Mantepnya jujur ya, kalau IHSG udah bisa break 6350 sampai 65, itu Setuju. kita udah bisa break, itu kita bisa masuk lebih confident. Dalam artian gini, mungkin kita nggak dapat harga termurah, tapi kita dapat harga ternyaman. Setuju. Karena ketika IHSG menembus area 6.400 itu kurang lebih udah membentuk pola semacam inverted and shoulders ya, Po ya. Di mana Betul, itu tanda dari bullish reversal pattern. Dan buat betul. teman-teman tadi Ko Berat menyebut berkali-kali trailing stop. Nah, trailing stop ini ada di aplikasi Spot by Suko Sekuritas. Jadi buat teman-teman yang belum buka rekening Suko Sekuritas bisa buka di link bio yang ada di Instagram ataupun di aplikasi Spot by Suko Sekuritas. Trailing Dan stop itu penting. Jangan mm-mm. sampai gini, kadang orang itu merasa eman. Wah, kemarin kan pernah 1.500, masa sekarang aku jual 1.400. Lah kalau memang udah nggak bisa jual 1.500, ya kita harus terima jual 1.400 gitu kan. Nah, Setuju. daripada kita main perasaan, setting trailing stop deh. Setuju. Jadi kita trading by system bukan trading by feeling. Betul, betul. Yes. Kayak gitu. Oke, di sini aku mengajak teman-teman untuk bertanya, yang mau bertanya saham-saham atau spesifik mengenai sektoral, jangan lupa komen di bawah ini. Dan di sini ada pertanyaan bagus dari Priscilia Madinata. Apakah saham US akan crash potentially? Dan ini bagaimana dampaknya ke Indonesia? Karena saham-saham lain itu di berbagai negara udah all time high. Kalau mereka crash, apakah Indonesia yang belum naik bahkan crash duluan akan ikut kena? Oke, saya itu selalu mengulang-ulang. Itu kan ada salah satu narasi itu yang negatif banget di ISG 38. Ngomongnya kalau iya sekarang yang lain naik kita turun, nanti yang lain turun kita lebih dalam bisa ke 3.800 gitu kan. Yes. Ya nggak sesimpel itu gitu loh. Kita itu kan harus lihat uang itu selalu cari dari valuasi yang mahal ke valuasi yang murah. Dan selalu ketika yang mahal ini mulai tiba-tiba patah tren, pasti mereka akan cash out cari yang udah di bawah. Iya. Selama koreksinya yang di atas tidak terlalu dalam hingga mereka jadi murah lagi.
Mm-mm. Contoh, Nasdaq kan sekarang 26-27 ribu ya. Ya. Nah, kalau misalkan mereka koreksi ke 19 ribu, ya bisa jadi kita akan kelimpahan nih orang mungkin keluar dari sana masuk ke valuasi yang udah murah salah satunya Indonesia. Tapi Mm. kalau mereka koreksinya terlalu dalam 11 ribu pecah mereka ngetes lagi 16-17 ribu, ya bisa jadi mereka masuk ke kita saat keluar lagi waktu mereka nyentuh ke sana Mm. kayak gitu. Jadi mereka boleh koreksi tapi koreksinya nggak boleh terlalu dalam, itu baru kita bisa dapat inflow. Kalau mereka koreksinya terlalu dalam ya kita pasti keseret. Oke. Karena mereka tetap punya sesuatu yang kita nggak punya. Mereka punya AI. Mm-mm. Jadi sekarang orang kan ini kan salah satu alasan nggak posisi baru di AI karena merasa valuasi. Nah kalau valuasinya udah murah pasti orang masuk lagi Ya. kayak gitu. Jadi ya kita harus sadar satu-satunya alasan orang masuk ke kita ya kalau marketnya mereka udah mulai patah tren dan tiba-tiba sideways lama itu pasti masuk ke kita. Tapi Oke. kalau selama mereka turunnya ke dalemen ya pasti balik lagi gitu kan. Lucu. Nah, ini ada pertanyaan nih yang bagus dari beberapa netizen adalah kaitan mengenai MSCI. Jadi MSCI waktu itu memberikan informasi bahwa Indonesia akan dilakukan evaluasi ulang untuk market Indonesia hingga bulan November. Apakah Indonesia itu nanti akan stay di emerging market atau turun ke frontier market? Bagaimana pandangan Kopinat mengenai hal yang sudah dilakukan oleh perusahaan efek Indonesia dan juga bagaimana uh, prediksi Kopinat di bulan November nanti? Ya kalau menurut saya sih ini kan juga ada arah ke depan mau memperbaiki kriteria FCA juga kan. Mm-mm. Terus FCA juga kenaikannya mulai dibuat seperti saham non FCA ya. Betul, Kopinat. Jadi bisa 35% untuk saham-saham yang di bawah 50. Terus mereka juga mulai beberapa poin yang masalah dulu kan kita kalau free float rendah langsung masuk FCA gitu kan. Mm-mm. Nah sekarang kan juga enggak gitu kan. Mm-mm. Jadi memang ada beberapa perbaikan yang kita harus apresiasi termasuk data HSC list itu kan juga mau diupdate terus. Betul. Ya kita harus apresiasi hal tersebut. Mm-mm. Jadi kalau masalah MSCI mau di downgrade atau enggak, ya menurut saya kita punya percentage di emerging itu udah setara Vietnam di frontier. Iya, Dollar base, itu kan selalu saya ulang. Jadi entah itu kita di emerging atau di frontier, it's a matter of status. Kalau secara dollar base itu kurang lebih, karena kalau kita pindah ke frontier pun, kita nggak akan lebih rendah dari Vietnam. betul. Dan kalau Vietnam masih di frontier, kita di frontier, masa sih frontier market dipimpin 70% oleh dua negara? Kan nggak mungkin. Berarti Betul. kan salah satu harus naik, salah satu harus turun. Nah, kalau Vietnam naik, Indonesia turun juga nggak mungkin. Harusnya orang-orang sadar, di Vietnam itu kita beli hari Senin, nggak bisa langsung jual hari Senin loh sahamnya. Betul. Dan itu kan lebih parah kalau kita ngomong liquidity. Mm. S&P itu kan all the matter the most itu masalah liquidity dan market accessibility gitu kan. Iya, Kalau betul. kamu beli Senin nggak bisa jual Senin, ya menurut saya itu udah satu big minus Iya. gitu loh. Jadi kalau kita ngomong, oh uh, info A1 Indonesia pasti ke frontier. Kemarin ngomongnya bulan Juni pasti ke frontier. Bulan Juni diperpanjang, ini memberi kesempatan asing untuk exit dulu supaya nanti bulan November waktu ke frontier mereka udah tidak posisi. Bro, fund-fund yang di MSCI itu pasti fund. Mm. Sekarang diperpanjang ke September, Oktober, November pun, yang di dalam MSCI baru bisa keluar waktu resmi dikeluarkan. Si paling A1. Si paling A1, si bakpao itu kan. Nah, kalau sekarang kita ngomong ini untuk memperpanjang asing untuk supaya bisa keluar dulu, asing yang mana? MSCI dibayar siapa untuk ngeluarin aktifan gitu loh. Ya, 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 ya. Ini ada Kayak Michael gitu. yang juga nih yang komen di sini. A1 tapi di trends dan Exobarnya. Makanya si paling A1 kayak paling circle, paling bandar, padahal sam tiap di call rungkat. Tiap nge-call apa salah. Iya, Kayak iya. gitu kan. Kok nggak malu gitu loh. Source trust me bro. Nah itu yang selalu saya bilang. Oke, oke, Ko Bernard. Nah, kemudian kita akan bahas nih, Ko, di kondisi market seperti saat ini. Kalau kita harus memilih untuk akumulasi, sektor apa yang menurut pandangan Ko Bernard menarik untuk dilirik?
saya tetap komoditis. Komoditis. Kenapa Ko Oke, Bernard? big picture-nya gini. Kalau ini reversal, pasti banks itu akan dapat flow duluan. Iya. Itu saya tidak akan menampik. Pasti banks dapat flow duluan. Masalahnya banks ini akan jalan sampai seberapa jauh. Apakah bisa balik ke all time high-nya? Menurut saya enggak. Mm-mm. Tapi ya mungkin for another 25% mungkin bisa. Tapi kalau memang kita mau cari alpha, alfanya itu tetap di komoditis. Iya, 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 iya. Kayak Komoditis. gitu. Jadi kalau pengen cari abnormal return untuk cari, oh selama ini udah boncos berat nih, cari komoditis. Oke, komoditis. Karena story-nya ini story yang valid. Ini masalah supply shock. Iya. Demand dari AI yang selalu saya ulang-ulang dari 2024, 2025, dan sekarang 2026, itu belum tercapture dari total supply. Oke. Itu belum tercapture dari total supply. Nah, ketika nanti data centernya jalan, power supply-nya jalan, cooling system untuk data center pasti juga akan meledak, Mm. jaringan juga akan meledak. Itu kan Mm. semua butuh komoditis, terutama copper, Koper. terutama aluminium, ya kan? Terutama timah. Dan itu Oke. kita semua punya, dan kita semua market leader. Yes. Oke. Jadi ya nggak ada alasan untuk kita bearish ke komoditis sih. Mm-mm. Jadi Apa, komoditis ya, Ko betul, Bernard betul. ya. Apalagi yang masalah kemarin buat komoditis shock itu kan sebetulnya masalah DSI. Betul. DSI-nya udah beres tuh. Karena sebelum ada masalah DSI, semua gejolak di IHSG, komoditis ini cukup terjaga, Pak, sebetulnya. Betul. Rontok berjamaah 30% plus itu hanya sejak pertama, sejak tanggal 9 Mei, masalah kenaikan royalti dan biaya ekspor. Iya. Dan juga masalah DSI di 20 Mei. Mm. Kayak gitu. Dan ini masih banyak yang murah loh komoditisnya. Yes, 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 yes. Jadi jangan lupa untuk komoditi ini bisa menjadi salah satu alpha stock ya, Ko ya, Betul. untuk IHSG. Nah, kemudian kita melihat bahwa banyak sekali corporate action mulai dari right issue, kemudian akuisisi, divestasi di saham-saham konglomerasi. Kira-kira menurut Ko Bernard sendiri, saham-saham konglomerasi apa yang ada corporate action-nya yang menarik atau corporate action apa yang menarik dilihat untuk saat ini dari Ko Bernard? Oke, yang corporate action yang menarik untuk dilihat ya pasti red issue. Mm-mm. Di mana ada red issue, pasti kan ada kemungkinan ekspansi. Ada Mm-mm. kemungkinan investor baru masuk. Ada Mm-mm. kemungkinan bisnis baru masuk gitu kan. Mm-mm. Jadi kalau kita ngomong masalah eh, merger and acquisition ya salah satunya ya lewatnya red issue. Mm-mm. Jadi yang ada red issue ini ya pasti menarik. Dan kenapa kok mereka sekarang mulai berani red issue? Ya pasti mereka udah cukup confidence nih bahwa standby buyer-nya udah mau masuk nih gitu Nah, kan. betul. Mereka udah nggak nahan-nahan nih kayak gitu kan. Dan Mm-mm. juga kalau yang mereka nggak ada corporate action, yang mereka memang masih rich cash, mereka masih bisa akuisisi-akuisisi ya itu juga patut dipertimbangkan. Jadi kalau saya ngomong ya sesuai dari yang sebelumnya, kalau kita lihat secara seksama yang banyak corporate action ini kan pasti saham konglo kan. Betul. Makanya saya ngomong apa? Saham konglo tahun ini nggak akan semuanya gerak seperti tahun lalu. Mm-mm. Karena euforia stok itu udah selesai. Mm-mm. Saham konglo yang akan gerak hanya saham konglo yang punya merger, acquisition, dan corporate action. Oke. Jadi kalau kalian punya saham konglo hanya karena dimiliki konglo, tapi sahamnya anyep, nggak ada rencana merger akuisisi, nggak ada rencana corporate action, nggak ada rencana mau ngapain ke depan, ya menurut saya sih lupakan ya. Nah, kalau saham Konglo favorit Kopinat apa nih? Ini pasti tunggu-tunggu oleh teman-teman yang hadir malam hari ini. Wah, pamali kalau nyebut emiten nih, nanti diomong pom-pom. Ya Oke. pokoknya seputaran komoditis lah. Seputaran komoditis. Oke. Heeh. Soalnya nanti Selanjutnya. kalau kita nyebut emiten, kalau bener juga nggak dapat apa-apa, terus kalau misalkan ternyata ada volatilitas, dianggap kita pom-pom. Padahal Ya. volatilitas itu ya namanya market ya pasti ada volatilitas gitu kan. Gini aja, jadi buat teman-teman sekalian yang pengen masuk grupnya Kopenat, buka rekening Suko Sekuritas, jangan lupa dengan kode referral Agustam. Betul Kopenat? Betul?
Dan nanti bisa DM ke Kobernat 88, nanti sama adminnya Kobernat 88 dan juga kepala cabang kita di Surabaya 3 akan dibantu follow up. Jadi yang mau dapat daily update Kobernat seperti saat ini dan beliau bisa ngomong terang-terangan mengenai saham yang menarik seperti apa, join grupnya. Jangan lupa nanti DM ke Kobernat nanti supaya masuk ke grupnya Agustam. Nah, Ya, kemudian kita akan bahas kaitannya mengenai sektor perbankan. oke. Seperti kita ketahui, sektor perbankan sempat mengalami koreksi cukup signifikan ketika IHSG tembus ke area 5.300, di mana saham perbankan itu menjadi salah satu area terendah bahkan dalam 3 sampai 5 tahun terakhir. Nah, kira-kira saham perbankan, apakah ini bisa menjadi pilihan yang menarik di tengah valuasi yang saat ini sudah sangat murah sekali? Oke, seperti yang tadi saya sempat bahas, Pak. Sebetulnya perbankan ini sekarang ini too cheap to ignore, jujur. Dividend yield udah double digit, ya kan? Hmm. Kita udah bego-begoan ini setara kita nyimpen bond lah. Dan Hmm. actually fundamental mereka memang masih ada PR tapi not that bad. Hmm. Mereka bukan yang udah zero growth atau growth-nya minus. Hmm. Mereka masih ada growth, cuma growth-nya udah nggak setinggi dulu. Hmm. Nah, ini kita berharap aja mereka balik ke valuasi wajar mereka lah. Kita nggak usah ngomong valuasi wajar itu bukan berarti yang all time high ya Pak ya. Kita Betul. ngomong ya di PI yang deket-deket 9 deh. Hmm. Kan sekarang banyak tuh yang PI-nya PI 6, PI 7 gitu kan. Kita nggak usah ngomong PI double digit dulu deh, PI 9 gitu kan. Toh Betul. itu kan juga ada upside ya bisa 20-25% kan. Hmm. Jadi kan kalau saya bilang ya itu masih ada potensi kayak misalkan nih BCA. BCA kayak kemarin saya ngajak beli 5657, 596.000 saya ajak beli gitu kan. Ya peluang katakanlah ke 657.000 itu juga masih ada gitu loh. Tapi kalau berharap BCA balik 11.000 ya berat. Tidak Ya. untuk tahun ini gitu kan. Hmm. Karena sektor perbankan kita juga masih ada PR. Mereka harus membuktikan mereka bisa regrowth di tengah situasi suku bunga tinggi. Kayak gitu. Setuju. Dan tentu saja seperti yang disampaikan oleh Kobernat, memang saat ini kalau kita lihat dividen yield tahunannya saham-saham perbankan, terutama seperti PMRI, BBRI, ini bisa double digit kalau di harga Betul, sekarang. Jadi betul, tentu betul. saja ini bisa menjadi salah satu pertimbangan kalau teman-teman investor jangka panjang. Tapi jangan panik, karena saat ini market kita masih goyang-goyang terus. Kalau belum Betul. confirm breakout 65, itu masih cenderung Buat trading sideways. dulu aja. Jadi better untuk trading dulu ya duitnya di Buat trading dulu saham-saham aja. yang teman-teman comfortable. Tetapi kalau misalnya teman-teman bosan trading-trading kayak gini nggak jelas, ya ikut-ikut IPO nggak apa-apa lah. Karena sekarang Sukor juga jadi underwriter dua saham. Jelly udah Betul. tutup, kita oversubscribe lebih dari 200 kali, bahkan di atas 250 kali. Nanti kita akan umumkan. Ini karena saking banyaknya kita alokasi baru bisa mungkin tengah malam. Kemudian PRDL kita masih buka nanti sampai tanggal 7 Juli. Dan ada indikasi oversubscribe yang lebih gede daripada Supa ya Pak ya kalau nggak salah. Betul. Kalau yang untuk PRDL ini proyeksinya akan lebih besar dari Supa. Nanti kita mudah-mudahan siap-siap rekor muri. Mohon support ya teman-teman. Padahal yang awal kita nggak nyangka ya Pak ya PRDL bisa se-hype itu. Betul. Oke. Nah, kemudian Kopenat, ini saya pengen tanya nih. Strategi trading saham di kondisi market yang masih sideways sampai range di bawah 6350 itu kayak gimana? Menurut pandangan Kopenat. Yang paling gampang kita lihat support resistnya ISG dulu. Oke. Kita main support resistnya ISG dulu. ISG kalau udah disupport, kita Mhm. cari emiten-emiten yang leading di industrinya. Jangan Oke. main small cap-nya dulu. Jangan main small Yes. cap-nya dulu. Lah kalau big cap-nya aja masih loyo melempem, gimana small cap-nya mau gerak gitu kan. Ini beda Mhm. nih. Kalau marketnya udah terlalu mahal, small cap bisa berterbangan tuh. Tapi Betul. kalau marketnya udah kayak sekarang, under pressure, big cap-nya harus jalan dulu, baru small cap bisa jalan. Oke, itu good teori. Jadi kalau market lagi jelek, yang lari duluan biasa big cap baru diikutin oleh small cap. Oke. Betul, betul. Nah, kalau memang ISG udah ada di angka-angka penting yang tadi saya bilang dan recheck, cari leadingnya, misalkan kayak bank. Bank ya cari BCA aja, gitu kan. Dan terbukti, ketika ISG-nya rebound, BCA-nya paling kenceng. Betul. Kayak gitu. Terus contoh deh komoditis, batu bara. Cari aja deh yang leadingnya siapa.
tembaga, cari aja deh yang leadingnya siapa sama emas gitu kan. Ya itu Betul. kan pasti akan gerak duluan ya mereka-mereka itu. Mm-mm. Kayak gitu. Jadi ya kita mainnya ya udah ISG-nya udah sekarang udah diresis, kelihatan kuat apa enggak, kelihatan ada volume atau enggak. Kalau kelihatan nggak kuat, nggak ada volume ya TP dulu lah. Kalau nggak mau TP ya TS. Gitu kan. Mm-mm. Kalau Ya. ternyata habis TP naik ya sudah, relakan. Niatnya kan juga kita trading, anggapannya gini Ya. loh. Kita kalau udah trading take profit, berarti kan ada orang yang beli barang kita. Mm-mm. Masa sih kita setiap jualan harus berharap orang yang beli barang kita harus rugi? Kan enggak. Setuju. Ya udah, kalau memang habis kita jual lanjut naik, ya berarti yang beli barang kita bisa ada peluang untung. Ya sudah. Oke, setuju. Jadi mindset kita di kondisi market begini, ya lihat support resistance IHSG. Jadi tiap resisten harus berani take profit atau at least pasang trailing stop. Kalau emang Betul, berkatnya cuma sampai sekian, ya harus disyukuri. Karena kondisi market betul, begini itu susah banget make money. betul, Susah banget. betul, Jadi harus disyukuri. betul, Kemudian yang kedua, kita ngejarnya yang big caps-nya dulu. Jangan ngejar yang istilahnya kok berat kok di grupnya itu tuyul-tuyul. betul, Karena betul, betul, tuyul-tuyul dulu, tapi yang big caps dulu, baru nanti tuyul-tuyulnya mengikuti. betul, betul. Dan tentu saja yang ketiga, tentu saja kita pilih eh, porsi ya kok ya, tentu saja porsi yang secukupnya, yang teman-teman comfortable untuk trading di market seperti ini. Jangan overtrade juga ya kok, benar di kondisi market seperti ini. Namanya masih volatilitas tinggi, ya kita harus tahu diri. Kita siap ruginya berapa. Mm-mm. Karena walaupun di support kita beli, bukan berarti support tak bisa jebol. Dan kita Betul. trading itu kan bisa untung, bisa rugi. Mm-mm. Nggak usah mikir untungnya terus. Kalau ruginya, siap rugi berapa? Oh, saya siap rugi 5 juta. Ya berarti kamu cari saham yang ketika turunnya ke level tertentu, break support, kamu di level cut loss-nya itu lebih dari 5 juta nggak? Mm-mm. Betul. Ya kan? Kalau memang kamu nggak sanggup, oh ini barang volatil nih. Ini geraknya 10%. Nah, 10%-nya itu sekali gerak lebih dari 5 juta, ya udah. Antara size-nya yang kamu kecilin, ya kan? Atau kamu cari barang lain. Mm-mm. Mm-mm. Kayak Setuju. gitu. Harus tahu diri juga kondisi sekarang. Harus tahu diri ya teman-teman ya, pokoknya take your own risk karena kondisi market seperti sangat volatile, porsi coding senyamannya, dan tentu saja disclaimer on keputusan jual beli ada di tangan nasabah masing-masing karena yang Betul. mindset mindset buy sell di HP di aplikasi spot hanya teman-teman sendiri, dan di Betul. sini ada aplikasi onboarding.sukosales.com atau link di situ teman-teman bisa buka rekening dan pilih Agustam 2 atau chat Ko Bernard untuk buka rekening support. Nah, kira-kira untuk closing statement Ko Bernard apa yang akan ingin Koko sampaikan pada live hari ini? Silakan. Ya, yang namanya market itu volatility akan ditemukan di tiap saat, nggak cuma saat sekarang aja. Hmm. Walaupun nanti IISG katakanlah one day balik 8.000 9.000 ya, volatility juga tetap ada. Hmm. Jangan over optimis waktu di atas, jangan over pesimis waktu di bawah. Yang Hmm. namanya trading itu pakai mata lihat chart, Hmm. jangan pakai perasaan. Terus lihat chart pun juga jangan dilihatnya itu yang negatif terus gitu kan. Lihatnya itu juga lihat juga, oke, kalau ini chart berkata 54 jebol ini bisa ke 48, faktor apa yang menyebabkan bisa ke 48? Apakah murni technical cukup kuat untuk menekan market atau haruskah ada sentimen lain? Hmm. Demikian Betul. juga waktu rebound. Kalau kita break 58, 56 ribu, untuk market ini sustain, kira-kira kita harus ada katalis positif apa? Hmm. Apakah cukup dengan hanya technical rebound aja bisa sustain? Ataukah harus disupport dengan fundamental change yang Setuju. mendukung kenaikan? Sama Pak, prinsipnya naik dan turun itu harus ada big reason yang cukup kuat Hmm. untuk mendukung tesis kita. Kayak gitu. Jadi setiap penaikan penurunan tentu saja ada style reason ya, reason di balik belakangnya, karena Betul. tentu saja market kondisi seperti ini kalau naik tapi belum ada sentimen ya kita harus hati-hati juga. Betul, betul. Kalau naik tapi dengan volume kencang dan sentimen yang positif, tentu saja ini bisa menjadi indikasi yang baik. Dan Betul. mudah-mudahan kita berdoa supaya ada sentimen bagus yang bisa
ada di market Indonesia di kala saat ini lagi kering-keringnya. Mudah-mudahan flow nanti bisa kembali setelah ada sentimen positif sehingga tentu saja pasar modal kita bisa semakin jaya. Apalagi saat ini kepemimpinan yang baru ya Pak Jeffrey Hendrik dan jajaran direksi lainnya selamat. Mudah-mudahan bisa memimpin Bursa Efek Indonesia ke arah yang lebih baik. Dan di sini ada yang nanya tadi soal jelly belum ada kebagian lotnya ya. Betul, saya tadi sudah informasikan bahwa karena oversubscribe-nya gila-gilaan, jadi jelly mungkin baru beres mendekati tengah malam teman-teman, dan nanti uangnya akan kembali di tanggal 6, dan tanggal 6 nanti bisa langsung uangnya dipakai untuk ikut IPO selanjutnya, which is Suko Sekuritas akan underwrite PRDL yang akan IPO tanggal 9. Kalau Jelly nanti IPO tanggal 7. Mohon doanya. Oke, Ko Bernard, terima kasih buat Ko Bernard buat malam hari ini. Luar biasa Terima insight-nya. kasih, sama-sama. Kita tunggu sentimen yang baik supaya retail-retail bisa semakin happy. Dan Suko Sekuritas akan selalu menemani retail di kala suka dan duka. Terima kasih semuanya. Dan Bye-bye. bye-bye.